Bersyukur kita pada Tuhan karena kita sudah boleh menjalani pada hari yang ke-11 di tahun yang baru, tetapi masih begitu banyak hari-hari yang harus kita jalani ke depan di tahun yang baru ini. Dan saya ingin teguhkan kembali bahwa milikilah kerinduan untuk maju, kerinduan untuk bertumbuh, kerinduan untuk berbuah, kerinduan untuk berubah. Ya. Jangan pernah menjalani kehidupan dengan irama yang sama, dengan cara-cara yang sama, ya. Dan kalau saudara sedang ada dalam pergumulan-pergumulan yang berat, miliki kerinduan untuk segera keluar dari lingkaran kesulitan itu. Yang setuju katakan amin. Ya, puji Tuhan. Kita tidak bisa mengetahui bagaimana sesungguhnya Tuhan memberikan penilaian terhadap kita. Tetapi ketika setiap hamba Tuhan, setiap saudara membaca firman Allah, ketahuilah sesungguhnya Tuhan sedang memberitahukan kepada saudara dan saya apa yang seharusnya kita kerjakan. Itu artinya Tuhan sedang melakukan koreksi habis-habisan terhadap kita. Jangan pernah dilewatkan yang namanya firman hanya sebagai sesuatu yang kita dengar, tapi itulah petunjuk Tuhan untuk kita mengerjakannya. Percaya, kalau saudara sudah mulai memiliki kerinduan untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Tuhan akan datang dan memulihkan keadaan saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Ya. Tahun 2014 ini, sebagaimana pada hari Rabu kemarin saya sudah perjelas, tapi saya harus perjelas. Karena saya akan sungguh selesaikan tema awalnya dulu di tahun yang baru ini. Maka saya ingin mengatakan bahwa sesuai dengan kerinduan daripada hambanya atau saya yang dipercaya untuk menggembalakan saudara. Itu biasanya 1 atau 2 bulan sebelum berakhirnya setiap tahun saya selalu berdoa untuk minta petunjuk Tuhan. Kalau saja saya itu mengajak sudah melihat kembali pada 2013, maka di sana kita mendapatinya bagaimana Tuhan mendorong kita supaya kita mengejar dengan berusaha sungguh-sungguh supaya kita mengenal Tuhan. Supaya kita mendapatkan hikmat, pengertian, wisdom yang dari Tuhan. Ya, karena waktu-waktu itu tidak banyak lagi. Kita seringkali oleh karena dunia ini begitu memperhadapkan kepada kita banyak-banyak pilihan. Sehingga kita menjadi kabur, kita tidak bisa fokus. Apa sesungguhnya yang Tuhan kehendaki. Maka dalam perjalanan 2013 kita sudah dipimpin banyak hal. Dan yang menonjol adalah tentang pentingnya restorasi pada waktu itu. Dan saya percaya pekerjaan restorasi ini terus akan dikerjakan sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, agar dia mendapati saudara dan saya sempurna sebagaimana dia yang sempurna, yang percaya terutama. Itu yang esensi. Ketika kita bertanya, Tuhan berikan kepadaku wisdom, berikan kepadaku hikmat, berikan kepadaku pengertian, apa sih yang engkau kehendaki? Muncullah di perjalanan 2013, yaitu restorasi. Sekali lagi pekerjaan restorasi ini tidak berhenti di satu titik, tidak berhenti di satu masa, tidak berhenti di satu tahun. Tapi dia akan dikerjakan terus sampai kita kedapatan sempurna. Maka saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, banyak hal kalau saudara amati kembali pemberitaan firman Tuhan dari gembala, maka saudara akan mendapati hal-hal yang akan menjadi seri perjalanan kita. Ya, tapi yang saya angkat dari restorasi itu hal yang menonjol, yang jelas dibutuhkan Tuhan, yang jelas yang dikehendaki Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Maka di penghujungnya, untuk menghantar kita masuk pada tahun 2014, Tuhan memberikan kepada kita kembali peringatan yang sangat bijak, yang sangat luar biasa, yaitu be wise and be the best. Kalau kita sudah selama ini mengenal Tuhan, saya pernah mengatakan melalui mimbar ini, ketika saudara dan saya punya rencana pribadi, ketahuilah saat yang sama Tuhan punya rencana atas hidup kita. Amin. Ketika saya punya kehendak pribadi, dia punya kehendak pribadi atas saya.
Ketika saya punya katakanlah pikiran-pikiran yang jahat. Ini saya ambil contoh ekstrim. Saat yang sama, titik yang sama, dia punya pikiran yang baik untuk kita melakukannya. Karena segala sesuatu yang baik itu datang dari atas. Berikan kembali tepuk tangan. Haleluya. Saudara punya rencana, saya punya rencana, dia punya rencana. Saya punya keputusan, dia punya keputusan saat yang sama. Amin. Maka di penghujungnya muncullah itu dorongan agar kita menjadi orang yang bijak. Istilahnya kalau saya ambil contoh, kalau saudara memutuskan berjalan berbelok ke kiri, bisa-bisa ternyata Tuhan menyuruh saudara dan saya ke kanan. Maka perlu hati yang bijak. Amsal pernah memberikan sebuah catatan supaya kita menjadi orang yang lambat bicara tetapi cepat mendengar. Itu membuat kita bijaksana. Dan karena begitu banyaknya hal yang mungkin menguasai kehidupan kita, maka kita bisa akan melakukan sesuatu yang ternyata yang kita lakukan itu, katakanlah 10 kegiatan, semuanya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak kita sibuk bisa melakukan dengan kedok katakanlah ibadah, dengan kedok itu pelayanan. Ternyata 10-10-nya gak berkenan di hadapan Tuhan. Lebih baik satu kita lakukan, satu yang berkenan di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan. Maka dari berangkat petunjuk Tuhan seperti inilah, pada bulan November di akhir itu, saya terus berdoa dan muncullah satu pesan yang sangat luar biasa. Yang intinya sebenarnya adalah sampaikan kepada umatku, beritakan kepada dunia bahwa agar mereka memanfaatkan belas kasihan yang sudah aku nyatakan bagi dunia, yang sudah aku sediakan bagi umatku. Amin. Dia sudah menyediakan diri untuk menolong saudara dan saya. Yang setuju kembali ayo tepuk tangan buat saya. Saya beri gambaran. Pada saat Yesus melayani di dunia, pada saat dia berada di Kapernaum, dia tidak berada di Jericho. Dia tidak berada di Yerusalem. Ya, orang Yerusalem nunggu ketika Yesus itu datang ke Yerusalem atau ketika dia datang ke Jericho, menunggu. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi Yesus ketika mati dan hari ketiga bangkit dan setelah 40 hari dia menampakkan diri di antara umatnya atau di antara murid-muridnya, maka naiklah dia ke surga. Lalu kapan kita ini mendapatkan kesempatan untuk meraih dia, berjumpa dengan dia? Saya melalui mimbar ini pun pernah menyampaikan pada saudara, kalau saudara merindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, menikmati hadiratnya, menikmati dekapan kasihnya, ada 2 kubu yang harus ketemu, yaitu kasih dan dosa. Ketika saudara menyadari betapa saya ini orang yang berdosa, tetapi sungguh kasih Allah itu luar biasa. Dia melupakan dan sudah mengampuni saya dan bahkan memakai hidup saya. Di sanalah saudara ketemu Tuhan. Yang setuju mengerti berikan kembali tepuk tangan. Haleluya. Maka sekarang ini setiap saat dimanapun kita ada, dimanapun kita berada, dimana kita punya pergumulan dan sebagainya. Kita tidak perlu lagi menantikan Yesus datang ke kota Malang. Ya, dia sampai saat ini masih ada di sorga. Firman Tuhan kisah Rasul 11 ayat 21 mengatakan apa? Dikatakan di sana, 21 ayat 3, dikatakan di sana bahwa Yesus masih harus tinggal di sorga. Sampai terjadinya pemulihan segala sesuatu. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Itu kesempatan yang masih Tuhan berikan. Jangan sampai kemudian sangkakala berbunyi, jangan sampai kemudian Yesus datang kembali, saudara belum mengalami pemulihan. Jadi kapanpun, dimanapun kita ada, ya, terbalik saya, kisah 3:21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Amin. Jadi kapanpun, siapapun saudara, dimanapun saudara tinggal.
Jangan hanya beranggapan bahwa kuasa Tuhan bekerja di dalam gereja, tapi di pinggir jalan seperti Bartimius, kuasa Tuhan dapat dinyatakan. Yang sungguh percaya kembali berikan tepuk tangan. Haleluya. Maka saya tambahkan apa yang saya sudah sampaikan di hari Rabu, saya ajak dulu terlebih dahulu saudara membaca di Hosea pasal 6. Karena ini latar belakangnya belas kasihan Tuhan dinyatakan. Yaitu ketika dia melihat bahwa bangsa Israel ini pertobatannya pura-pura. Nggak sungguh-sungguh. Ya. Hosea pasal yang ke-6. Diawali dengan pembacaan pada ayat 15. Di mana ketika mereka berbuat dosa, maka roh Allah meninggalkan bangsa itu. Baru akan kembali ketika mereka bertobat. Tapi pertobatan yang dimaksud adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya, kita mulai baca ayat 15-nya Pak Franky. 15 pasal 5. Hosea 5 ayat 15. Dimulai dari situ. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku dalam kesesakannya. Mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembunyikan kita. Yang telah memukul dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Dia yang akan memulihkan keadaan kita. Amin. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. 3. Marilah kita mengenal, ini kuncinya. Untuk bisa menarik, untuk bisa menerima kuasa Allah, untuk bisa bertemu dengan belas kasihan Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. 4. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang. 6. Ya. Sebab aku menyukai apa? Kasih setia dan bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Katakan amin dan sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Pada ayat 6 ini kalau sudah membaca dari bahasa aslinya atau paling tidak bahasa Inggris, saudara akan temukan di sana kata mercy. Sebab aku menyukai kasih setia, aku menyukai mercy. Aku lebih menyukai belas kasihan. Nah ini, I decide mercy, bukan Mercedes. Ya. Bukan Mercedes, sorry, ini ada salah. Nanti akan segera diganti, belum diganti. Masih belum. Jadi, ya ini ada salah, enggak pakai S ya. Jadi ini saudara, paling tidak kita menangkap dari Hosea ini. Ketika kita melakukan dosa, dia undur. Tapi dia baik. Dia menantikan saatnya kita bertobat. Amin. Tapi perhatikan baik-baik, pertobatannya harus pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah, apa buktinya pertobatan yang sungguh-sungguh? Kita merindukan Tuhan. Dalam kesesakan mereka akan mencari aku. Kita merindukan Tuhan. Loh, keadaanku kok koyong ini. Loh, kok jadi begini. Padahal maksudku enggak begini. Tapi kok begini. Jangan memulai sesuatu untuk hidup yang lebih baik dengan pihak yang lain. Mulai segala sesuatu untuk mengalami pemulihan. Mulailah itu bersama dengan Yesus. Dalam kesesakan mereka akan mencari aku. Dan kemudian apa yang Tuhan kehendaki adalah, karena kita percaya bahwa dialah yang telah menghukum kita, yang mengizinkan kita mengalami penderitaan dan lain sebagainya. Tetapi dialah juga yang akan memulihkan keadaan kita. Amin. Ini harus bulat. Dan ayat 3 tadi dengan jelas,
bukan sekedar mengenal Tuhan, tetapi berusaha sungguh-sungguh. Datang ibadah sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar langkah fisik atau lahiriah kita, tapi harus melibatkan pikiran dan hati kita. Amin. Tidak ada telepon yang lain yang akan, tidak ada suara yang lain yang akan kita dengar, sekalipun itu juga bisa akan kita dengar melalui telepon. Tetapi ketika kita datang ibadah, satu saja kerinduan kita hanya untuk ketemu Tuhan, hanya untuk mendengarkan suara Tuhan. Ini usaha sungguh-sungguh. Berikan tepuk tangan. Karena dikatakan pada bangsa Israel, pada kita juga dikatakan bahwa kasih setiamu itu seperti kabut pagi. Ada turun, tapi sebentar saja kemudian hilang menguap itu. Tapi kasih setia Tuhan itu adalah selama-lamanya. Amin. Tidak musiman. Tidak pada saat kita suka, kita rela. Jadi keluarlah kata suka rela. Nek suka rela, nek tidak suka. Tidak rela. Bukan itu yang Tuhan ajarkan. Kalau saya memberi gambaran yang paling sederhana, pada saat saudara datang kemari, sudah niat jelas mau doa puasa, mau ibadah di CPM, halangan apapun yang muncul dari mulai bangun pagi, saudara akan terobos halangan itu. Saya percaya surga bersorak-sorai, karena Bapa di surga sudah akan mempersiapkan berkat buat saudara. Apapun. Ini penting saudara, 2014 saya ingin berikan gambaran lagi. Dari Rabu kemarin sudah saya berikan gambaran. Kehidupan membawa kita masuk ke tahun baru, itu sebenarnya harus menyadarkan kita bahwa saat kedatangan Tuhan akan semakin dekat. Ngomong kedatangan Tuhan, ngomong akhir zaman. Ngomong akhir zaman itu ngomong kesukaran. Kesukaran yang bukan berkurang-kurang, tapi bertambah-tambah. Nggak usah ngomong dunia dah, ngomong Indonesia. Saya sudah ulang kali itu nyampaikan di mimbar ini. Di Tenono saudara, itu sudah berapa tahun yang lalu, 2 tahun lalu. Yang namanya gunung itu karena gantian terus. Sinabung sampai hari ini, beberapa kali meletus, sudah puluhan kali. Sampai hari ini terus mengeluarkan yang namanya debu, erupsi. Tetangganya sebelahnya yang sebelum Sinabung sudah meletus duluan, sekarang juga mulai mengeluarkan debu lagi, Marapi. Kemudian tidak terima saudaranya yang ada di Minahasa. Kok enak kalian terus? Lokon kemudian kembali. Begitu 3 gunung ini kemudian apa? Kapan itu yang diberitakan Merapi kembali mulai aktif. Kemudian Pangandaran. Raung kemarin. Raung. Ya, sebelum Raung pikirnya Semeru kok ngelewati. Wah, enak dilompati aku. Ya, mulai gelegek, mulai gelegekan masuk angin sudah. Ya, itu masih dari sisi gunung. Yang bukan hanya soal meletus yang mendatangkan sengsara, mendatangkan persoalan, tapi akibat daripada letusan itu akan mendatangkan impact kepada kehidupan. Amin. Contoh saja kalau saya ngambil di mancanegara. Saya kemarin pulang dari Eropa yang mengharapkan untuk bisa bermain-main dengan cucu, bermain-main di salju. Tidak ketemu salju. Sementara Yerusalem yang tidak pernah ada salju, turun salju. Kok menggok saudara? Iya toh? Sedangkan Inggris dan Eropa enggak kebagian salju. Kebagian apa? Angin atau badai. Ya, sampai yang namanya ombak laut itu menghantam pinggiran-pinggiran, dan kemudian di Portugal itu sampai bisa mengambil mobil-mobil di bawah laut ke laut seperti tsunami. Itu baru 2-3 hari yang lalu. Sementara di Amerika, di pantai timur, New York, Washington, dan Chicago, dan lain sebagainya di sana, minus 51. Ada seorang teman yang tinggal di Chicago sengaja membuat air panas, ya, godok banyu panas, bukan untuk buat kopi, tapi karena untuk ngecek bagaimana dinginnya itu. Dia lalu buka jendela, ditumpahkan air panas itu. Belum sampai ke tanah, sudah jadi es. Minus 51, sehingga PDAM,
air yang ada di pipa-pipa itu tidak bisa mengalir. Sehingga mereka penduduk di sana kekurangan air. Impactnya, akibatnya panjang. Belum lagi tutupnya sekolah, tutupnya kantor-kantor, ya berhentinya truk-truk kontainer untuk kirim makanan ke sana kemari. Saya ingin sungguh mengajak saudara, inilah waktunya kesempatan yang Tuhan berikan atas energi, potensi, kesempatan yang ada pada saudara. Manfaatkan untuk berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Berikan tepuk tangan. Saudara, ini yang juga saya ingin ajak pada saudara. Ini. Maka ketika kemudian muncul belas kasihan Tuhan dan Tuhan mengendaki supaya itu jadi tema mengingatkan kita. Tuhan sesungguhnya bergerak, Tuhan sesungguhnya sudah menyediakan. Ya, setelah dia naik ke surga, kita tidak perlu lagi nunggu dia datang ke kota Malang untuk memberkati saudara. Tetapi kapanpun, dimanapun saudara berada, ketika saudara Adam kesesakan, miliki kerinduan untuk keluar dari kesesakan itu. Miliki kerinduan untuk mengenal Tuhan. Miliki kerinduan untuk Tuhan yang memulihkan keadaan saudara. Amin. Kita manfaatkan belas kasihan Tuhan. Karena dengan jelas dikatakan pada ayat ketiga Hosea pasal 6 tadi, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Gerojok. Kata kuncinya di mana? Mengenal Tuhan. Tapi mengenal Tuhan yang seperti apa? Yang sungguh-sungguh. Nampak sekali ada usaha di sana. Bukan gelenderan, kok nek dipethuk ya budal gereja, nek ra dipethuk ya ra budal. Ini bukan usaha sungguh-sungguh. Aku ora dipethuk, ora opo-opo, aku tetap budal. Mari berikan tepuk tanganmu. Haleluya. Aku ndak dijadwal untuk doa syafaat, ndak masalah. Aku akan tetap berdoa syafaat di rumah. Aku akan berdoa syafaat di menara doa. Amin. Wah, kalau ada hati seperti ini, saudara. Melayani itu bukan karena jadwal. Saya percaya saudara sungguh-sungguh sedang memanfaatkan belas kasihan Tuhan. Apa yang tidak kau minta, Bapa di surga menyediakan. Tuhan akan memberikan engkau berlipat-lipat kali ganda. Melebihi dari apa yang kau pikirkan. Nah, inilah yang harus kita rindukan bagaimana. Kalau saudara tidak bisa bergerak sendiri, kerinduan akan tinggal kerinduan kalau saudara tidak memanfaatkan penolong itu, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak pernah main paksa, tidak pakai nyurung-nyurung, geret-geret. Seperti seorang ibu katakan ngajak anaknya, mulai mandi, gereja, sambil nangis, wanduke kasar sisan. Tangani rada kasar sisan. Nangis. Dipaksa tuh klambene ngantek kleru gitu. Dipaksa, diseret-seret untuk datang gereja. Roh Kudus tidak seperti itu. Seperti yang pernah dikatakan berulang kali Tuhan Yesus apa katakan? Ikutlah aku. Tinggal. Kita buka coba sekarang di Matius pasal 9. Saya sedang memberikan penjelasan supaya saudara memahami. Di mana, apa itu artinya belas kasihan. Matius pasal 9, saya baca ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia. Dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengar dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa.
dosa. Itulah belas kasihan. Dan kalau tema 2014 itu mercy, the year of mercy atau belas kasihan. Memang yang pertama yang ingin saya bagikan di bulan-bulan pertama ini, saya akan membagikan tentang belas kasihan Tuhan. Tapi harus dipahami bahwa apa yang diharapkan Tuhan atas saudara, Tuhan menghendaki supaya saudara pun hidup dalam belas kasihan untuk orang lain. Yang setuju mengerti berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Ya. Nah, ini yang coba untuk kita perlu pahami. Kalau sampai saya baca ulang pada ayat 13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Ya, ini pelajaran lagi loh. Katanya kalau datang ke ibadah rumah Tuhan jangan dengan tangan hampa, bawalah persembahan, ya benar. Tapi saya ingin ngajak saudara maju. Amin. Ya, bukan berarti yang satu dilakukan, yang satu ditinggalkan, tidak. Tetapi kita harus maju. Kalau saudara sudah suka memberikan persembahan, jangan merasa bahwa saudara sudah benar. Amin. Apalagi kalau saya tarik mundur. Ya saya enggak nang gereja, saya kira nang gereja. Banyak orang merasa sudah datang ke gereja itu sudah bayar utang. Yang penting nang gereja. Pokoknya mau telat, gitu, mau kebagian mau doa berkat, yang penting dari mana? Gereja. Selesai, seperti orang tidak punya utang. Padahal ke gerejanya sama sekali tidak ikut berdoa, tidak ikut memuji Tuhan, tidak ikut menyembah, tidak dengar firman Tuhan. Apalagi melakukan, dengar ya ora. Ya, tapi begitu keluar dari kompleks ini, Pak, kapan saya lihat kok Bapak berdiri, ada Pak, ada urusan dengan semen. Oh enggak semen, di situ ada gereja, kok gereja aku. Kalaupun sudah ada langkah menuju, bagus. Tapi saya ulangi lagi, nggak cukup hanya datang. Ibadah itu melibatkan 3 unsur. Fisik, sama pikiran, dan roh kita. 3 harus menyatu. Yesus itu Tuhan. Amin. Nggak terganggu. Dan setelah kita pulang dari tempat ini, kita melakukan firman itu. Dan ketika kita datang beribadah, kita memberikan persembahan. Kalau kita memberikan persembahan, jangan kita menganggap sudah sempurna. Ini pengertian yang harus kita pahami. Ternyata belas kasihan itu lebih penting daripada persembahan. Bukan berarti kalau sudah sampai pada belas kasihan, lalu sudah, enggak perlu lagi persembahan. Pak Sudi, tolong itu kantong-kantong persembahan disimpan aja. Enggak benar lagi, nanti saya akan bagikan di bagian lain atau kesempatan lain, bahwa kalau saudara melakukan yang satu, jangan yang lain ditinggalkan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang saya exciting sekali, saya sangat bersuka cita sekali ketika Tuhan memberikan tema ini. Bahwa aku menyediakan belas kasihan, tinggal bagaimana saudara dan saya memanfaatkan. Karena dimanapun saudara mengerti tentang rahasia ini, saya percaya kesulitan apapun yang saudara sedang alami hari ini. Ketika saudara mempunyai kerinduan yang sangat besar, yang sangat kuat untuk keluar dari lingkaran kesulitan saudara. Pada saat itu juga Tuhan akan menolong saudara. Berikan tepuk tangan. Maka berita utamanya dalam minggu ini atau dalam bulan ini, dalam minggu ini masih soal Bartimius. Maka jika buka sekarang kembali pada pasal Markus 10 ayat 42 sampai 52 itu. 46 sampai 52 ya. Kita coba kembali. Kita ini contoh, ini langkahnya. Ini adalah hatinya. Ini adalah caranya untuk bisa mendapatkan yang disebut dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya. Itu yang saya ingin ajak saudara untuk kita mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Dengan demikian saudara kita belajar dari Bartimius ini untuk kita mengetahui langkahnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa ia adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Semua berkata, amin. Setelah sedikit saya dan saudara belajar mengerti tentang apa yang akan Tuhan kerjakan bagi kita, apa yang Tuhan sediakan bagi kita, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita melakukannya, maka kita sekarang mulai mau belajar prakteknya bagaimana. Bagaimana apa yang disebut dengan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Maka ia akan datang seperti hujan, maka dia akan datang seperti fajar, dan seterusnya. Bagaimana caranya? Maka ini ada kisah Bartimius. Di mana pada saat itu ini adalah pelajaran ketika Yesus ada pelayanan di dunia. Di situ pada saat itu. Jangan dibandingkan lagi dengan sekarang. Jangan saudara mengambil sikap menunggu. Seperti yang saya gambarkan di pendahuluan tadi. Saya menunggu pertolongan Tuhan, saya menunggu Yesus datang ke kota Malang. Tidak. Ya, justru belas kasihan Tuhan sudah dinyatakan dalam bentuk kasih karunia yang dinyatakan untuk dunia ini. Apalagi untuk gerejanya. Untuk saudara dan saya yang sudah mendapatkan karya penebusan. Melalui karya penebusan di atas kayu salib. Maka Tuhan memberikan kesempatan kapan saja. Bagi saudara yang punya kerinduan untuk mengenal Dia. Untuk keluar dari situasi yang sulit. Maka Tuhan menyediakan pertolongan. Seorang Bartimius adalah seorang yang memiliki kelemahan. Yaitu dia pengemis, dia seorang buta, dan dia adalah keluarga miskin. Ya, itu didapati dari mana? Di situ dikatakan ada seorang buta yang bernama Bartimius, seorang pengemis buta bernama Bartimius itu, dan anak Timius. 3. Ya, jadi pengemis, kemudian buta, dan anak Timius itu memberikan penjelasan bahwa itu keluarga miskin. Karena banyak anak-anak yang buta tapi uang bapak sugih. Lain. Ini beda ini. 3 kelemahan ini. Ada. Tetapi yang kita pahami, kita belajari dari sini adalah bahwa Bartimius tidak tinggal diam. Dia tidak menyerah dengan kelemahannya. Dia berusaha untuk mengenal Yesus. Terbukti apa dia mengenal? Dia menyebutkan tidak hanya sekedar Yesus tolonglah aku, Yesus sembuhkanlah aku. Tetapi Yesus anak Daud. Itu membuktikan bahwa dia mengenal Yesus. Dia mendengarkan kisah-kisah yang dia dengar. Mungkin dari para nabi sebelumnya atau mungkin siapapun imam-imam yang menceritakan tentang Yesus. Dia tangkap itu. Kesaksian-kesaksian orang yang sudah mendapatkan kesembuhan, mendapatkan mujizat. Dia dengar ikan itu, dia simpan dalam hatinya itu. Berarti dia tahu persis siapa figur yang disebut dengan nama Yesus itu. Saudara, kita tidak bisa mengatakan kalau ditanya, Bapak Kristen ya? Iya. Nah, Yesus itu apa? Ya nabi. Apa maneh? Lahir dari mana? Kau takon lahir Bapak ini, tak lurah takut lahir. Ya. Karena tidak bisa jawab. Kita harus bisa menjawab secara jelas. Bahwa Yesus itu adalah seorang anak yang dilahirkan dari perawan Maria. Dan kelahirannya itu adalah nubuatan ribuan tahun sebelumnya. Seperti ditulis di Yesaya 8 dan Yesaya 9. Paling tidak itu. Nama bapaknya adalah Yusuf. Tetapi Maria mengandung itu bukan oleh karena hubungan laki-laki perempuan. Tetapi yang dikandung, dia mengandung oleh karena karya Roh Kudus. Paling tidak kita kenal itu. Cerita seperti itu. Untuk apa dia datang? Bukan untuk makan soto dok di Malang.
Tapi dia datang dengan satu visi dan misi utama, yaitu untuk menebus dosa manusia. Dia rela menderita dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan dosamu. Amin. Ada cerita yang runtut jelas. Dan saudara, kalau mungkin masih ada bagian-bagian yang belum mengenal, belum mengerti, saudara berusaha untuk bertanya lengkap kisahnya seperti apa. Sehingga saudara, ketika ada mungkin agama lain yang punya pendapat tentang Yesus, tentang Isa Al-Masih, cerita nggak benar, nggak begitu Pak. Itu sudah nubuatan. Ya, Bapak jangan cerita begitu. Bapak, kalau menurut agama lain, Yesus itu tidak ditangkap, tapi kemudian Yudas yang diserupakan dengan wajah Yesus, Yudaslah yang ditangkap. Nggak benar tuh Pak. Yang benar memang dia memang harus menderita dan tangkap dan harus mati di atas salib. Itu memang tujuan Yesus datang dalam dunia. Amin. Itu namanya saudara dan saya kenal benar dia. Berikan tepuk tangan. Ini modal pertama yang dimiliki oleh Bartimius. Untuk dia bisa keluar dari kesulitannya. Ada usaha sungguh-sungguh. Maka ketika dia mendengar rombongan yang ada di depannya, tentu dia tidak melihat, hanya telinganya yang mendengar. Orang yang buta biasanya telinganya menjadi semakin peka. Maka dia tahu itu rombongan Yesus. Tidak ditunda, tidak pakai bertanya. Dia tahu secara persis bahwa yang lewat itu adalah Yesus. Bahkan lewat, Yesus itu sudah lewat, melewati Bartimius. Katakan ini Bartimius, dia sudah lewat. Maka kemudian dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini pun membuktikan bahwa Bartimius itu mengenal Yesus. Mengenal pertama saya sudah katakan, dia menyebutnya anak Daud. Mengenal yang kedua buktinya apa? Dia tidak berkata begini, Yesus tolonglah aku. Kata tolong, misalnya saya sampaikan pada Pak Anwar. Pak Anwar tolong Pak, ambilkan minum maunya. Ya. Kalau saya tanya kepada Febro, tolong sembuhkan aku. Karena saya tahu Febro dukun. Tapi yang namanya Bartimius apa? Kasihanilah aku. Sebab yang punya kasih hanya satu namanya. Yesus Kristus namanya. Berikan tepuk tangan. Itu langsung pada hatinya Yesus. Karena tidak ada yang lain yang punya kasih. Amin. Termasuk saudara. Tapi saudara punya kasih apabila Yesus tinggal di dalam diri saudara. Berikan tepuk tanganmu. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, berikutnya apa? Ternyata ada tambahan halangan. Dia ditegur keras. Jangan berteriak kau, diam kau. Diam kau. Jangan berteriak begitu dong. Ya, yang negor ini orang Batak nih. Tapi apa yang terjadi? Oh gitu ya, enggak boleh ya. Oh iya kamu enggak sopan. Oh iya ya, maaf ya, enggak sopan ya. Ya sudah lain kali aja. Saya kirim surat dulu ya sama Yesus ya. Enggak saudara. Kerinduan yang besar itu merupakan potensi yang besar untuk memperoleh belas kasihan Tuhan. Kerinduan yang besar adalah potensi yang besar untuk dia bisa keluar dari lingkaran kesulitan. Amin. Apa yang terjadi? Dia mematahkan apa yang disebut mungkin itu tradisi, mungkin itu juga sopan santun. Ketika dia dilarang untuk berteriak lebih keras, justru dia berteriak lebih keras lagi. Anak Daud, kasihanilah aku. Ini seringkali kita kalah di sini. Ketika saudara kepingin belajar mengenal Tuhan, lalu ada orang, apa gereja, minggu gereja, Selasa gereja mana, MK apa mana, Rebu MCB mana. Iya ya. Ya bisa. Nggak berangkat lagi. Saudara boleh berkenan di hadapan manusia. Tapi saudara bisa membayangkan dampaknya kalau saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebaliknya saya mau berkata, saudara boleh tidak berkenan di hadapan manusia. Yang penting berkenan di hadapan Tuhan.
Berikan tepuk tangan. Buktinya apa? Contoh sudah dicontohkan oleh Yesus berulang kali. Yesus itu membiarkan muridnya ketika dia mengambil gandum dan memakannya pada hari Sabat. Dan Yesus pernah menolong yang sakit di hari Sabat. Dia potong. Karena yang penting adalah belas kasihan. Memotong tradisi, memotong adat, memotong sopan santun. Bukan berarti kekristenan tidak mengajarkan sopan santun, tidak. Ya, itu ada tempatnya, ada bagian-bagiannya, ada klausulnya istilahnya. Tapi ini diizinkan. Berikutnya apa yang terjadi? Ketika dia berteriak untuk kedua kalinya, maka teriakannya bukan, saya percaya bukan oleh karena lebih keras teriakannya sehingga membuat langkah Yesus yang sudah lewat itu dibuatnya berhenti, noleh dan ngomong sama murid, panggillah dia. Tapi saya percaya Yesus berhenti, tersentuh hatinya, tergerak hatinya oleh belas kasihan, oleh karena getaran kesungguhan hati Bartimius. Yang mengerti katakan amin dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang baik. Kesungguhan daripada Bartimius itulah yang membuat langkah Yesus itu terhenti. Dan berbalik, panggillah ya. Ukur kembali, saya masih akan parkir sedikit ya di sini tentang kesungguhan hati ini. Kita seringkali kalah oleh kelemahan, oleh karena cacat kita, oleh karena kekurangan kita, oleh karena halangan orang, oleh karena penilaian orang, kita terhalang, berhenti. Saya ingin mengatakan kepada saudara, saudara boleh banyak kekurangan. Sebab memang benar orang yang kekurangan, banyak cacat, banyak kelemahan, tidak dapat melakukan banyak hal. Betul? Ya ngene iki, ya piye meneh. Ya pasrah wae, nasib. Dan seringkali ada kelemahan-kelemahan itu kita bicarakan terus, ya nak, kowe iki ya anake tukang becak nak, dadi sok kowe aja lali ya nak, iling-ilingo, aja aneh-aneh, cukup nek kowe iki dadi tukang becak. Rasa pinter-pinter nak. Nasib awake dhewe ya kayak gini nih. Dibicarakan terus kelemahan, kekurangannya. Saya bahkan lebih setuju saudara berontak ketika sudah menghadapi situasi yang sulit itu. Tidak bisa menerima keadaan seperti itu. Itu lebih baik daripada saudara menghukum diri saudara sendiri. Amin. Itu menyerah total. Saya percaya justru saya ada kelemahan, saya percaya justru saya ada kekurangan, saya percaya justru saya ada cacat. Tuhan sesungguhnya sedang dekat kepadaku. Karena Tuhan ingin menyatakan kuasanya. Wah, itu pikiran maju. Jadi tidak perlu lagi mempermasalahkan persoalan kekurangan keluarga. Kenapa ya saya kok lahir di Sawon Jajar? Lahir di Jalan Cendana sana. Ya, tidak perlu lagi, tidak masalah. Saudara tulis tidak masalah, tapi tidak perlu dibicarakan lagi. Tapi saudara akan berkata, justru dengan kekurangan, kelemahan ini, kuasa Tuhan dekat kepadaku. Berikan tepuk tangan. Supaya aku mengenal dia secara pribadi. Maka saya tadi sudah berkata, memang orang cacat, orang berkekurangan, orang banyak kelemahan, tidak dapat melakukan banyak hal. Tetapi kalau saudara akan melakukan satu hal, lakukanlah itu dengan sempurna. Bisanya ya ini, maka itu yang harus dilakukan. Bisanya Bartimius cuma berteriak, Yesus anak Daud, kasihanlah aku. Itu yang dia lakukan dengan baik. Itu yang dia lakukan dengan perfect, dengan sempurna. Katakan amin. Dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sudah banyak kekurangan, sudah banyak cacat, banyak kelemahan. Males. Waduh. Udah habis. Tapi ketika saudara dan saya banyak kekurangan, banyak masalah, banyak cacat dan sebagainya dalam kehidupan pribadi kita.
Tapi saudara tidak membicarakan itu, saudara tetap keluar, saudara ini kerinduan untuk keluar dari kesulitan-kesulitan itu. Sekalipun harus ada dihadang oleh orang lain, saudara justru semakin struggle, semakin berjuang sungguh-sungguh. Amin. Tuhan dari surga melihat bahwa saudara adalah sungguh-sungguh layak untuk memperoleh pertolongan Tuhan. Berikan tepuk tangan. Bartimius, ketika dia dipanggil, langkahnya perhatikan berikutnya apa? Dia tanggalkan jubahnya. Jubah itu berbicara identitas. Dia siap untuk menerima jubah yang baru. Aku tidak akan mau terus-menerus jadi pengemis. Aku mau menerima yang baru. Amin. Maka dia datang pada Yesus dengan melepaskan jubahnya. Wow. Datanglah pada Tuhan untuk saudara boleh terlepas dari segala kesulitan. Dari segala apa yang ada selama ini saudara. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Miliki itu kerinduan. Mungkin orang lain mengatakan milikilah iman. Untuk saudara memperoleh jubah yang baru. Boleh. Ya. Tapi saya mau katakan secara sederhana. Ya. Ambil keputusan untuk lepas dari situasi dan kondisimu hari ini. Apapun keadaanmu. Seperti apapun beratnya tekanan. Tidak, aku percaya aku tidak akan terus seperti ini. Aku percaya Tuhanku pasti memulihkan aku. Amin. Lepas. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Ini langkah-langkahnya. Dan kemudian hanya mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Dia berkata pada Bartimius, apa yang harus kau perbuat bagimu? Nah, hati-hati saudara kalau kita sedang ada dalam gereja, ya, sedang mendengarkan firman Tuhan, sedengkan dengan benar telinga ini. Amin. Karena bisa jadi hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, ada bagian kata yang ternyata itu khusus untuk saudara. Saya ingin katakan kepada saudara, saya percaya saat ini pun Tuhan sedang berkata-kata pada saudara. Dari sekian poin yang sudah saya bagikan bisa jadi satu poin yang sudah dapat. Dan ketika engkau manfaatkan untuk bangkit keluar dari situasimu. Saya percaya tidak perlu besok, tidak perlu lusa, tidak perlu tahun depan. Saat ini juga Tuhan sanggup memulihkan keadaan saudara. Berikan tepuk tangan. Dan ketika dia ditanya, dia tidak seorang yang serakah. Dia tidak seorang yang ngawur. Dia seorang yang kemudian mumpung aja, mumpung. Ya toh, ditanya apa yang kuperbuat begini saja, Sus. Tidak masalah, aku tetap buta, Gus. Sebab Indonesia pernah punya presiden yang buta. Berkatono aku, jadikan aku presiden di Indonesia. Tidak aja mumpung, tidak ngawur dia mintanya. Tapi dia minta yang sederhana tapi esensi. Yaitu rabuni. Supaya aku dapat melihat. Berikan kembali tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sekarang ingin mengatakan bahwa ini bisa jadi adalah memang cacat fisik, buta secara fisik. Tapi sesungguhnya firman Tuhan ini juga berbicara kepada saudara dan saya yang buta secara rohani. Buat aku Tuhan bisa melihat kemuliaan-Mu. Buat supaya mata hatiku melihat kuasa-Mu bekerja. Mari yang percaya berikan tepuk tangan. Haleluya. Itu cukup. Karena ketika imanmu, hatimu bisa melihat Yesus dengan jelas. Bisa mendengar dengan jelas perkataannya. Semua masalah seberat apapun, finish. Pasti selesai. Amin. Maka miliki kerinduan untuk bisa mendengar suara Tuhan. Miliki kerinduan untuk bisa melihat Tuhan. Seperti sekarang kita ibadah begini, mata jasmani kita nggak akan mampu untuk bisa melihat dia, jelenggeringnya dia. Tapi iman saudara, hati saudara percaya bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Maka saya pernah menyatakan melalui mimbar ini, dengan berani saya mengatakan, saya sudah tidak percaya lagi orang yang mengaku Kristen, tidak bisa mendengar suara Tuhan. Aku tidak percaya. Karena apa? Sebenarnya sangat mungkin untuk mendengar. Jadi ada yang orang menjadi skeptis, orang Kristen menjadi enak ya hamba Tuhan itu. Kemarin Tuhan bicara sama saya begini. Kalau saya lebih baik diam.
Tetapi saya diam, saya percaya Tuhan ngomong kok. Amin. Sebagaimana selama ini, ya, hampir 25 tahun saya melayani, saya tidak akan pernah melangkah, tidak akan pernah melakukan, tidak akan menyampaikan sesuatu, firman atau khotbah tanpa sebelum dia berbicara. Kalau saja saudara punya kerinduan, karena seringkali kita ini kalau datang berdoa pada Tuhan adalah minta hal yang fisik. Tuhan, tetangga sebelah itu mobilnya baru Tuhan. Kan dia belum mengenal Engkau Tuhan, tapi mobilnya baru Tuhan. Sedangkan aku sudah mengenal Engkau. Tolong Tuhan, berikan padaku mobil yang super baru. Apa itu artinya? Tuhan tanya, apa itu artinya? Yang belum keluar produksinya. Kita perlu meminta sesuatu yang esensi. Saya dorong saudara sekarang untuk meminta Tuhan, celikkan mata rohaniku, buat telinga rohaniku bisa mendengar suaramu. Saya percaya itu permintaan yang sangat menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan akan membuat engkau melihat. Berikan tepuk tanganmu, haleluya. Buat aku bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Buat aku mengerti apa yang seharusnya aku lakukan Tuhan. Jangan cuma minta mobil, minta kulkas, minta baju, minta rumah. Minta apa lagi? Aduh, luar biasa. Bukan berarti nggak boleh. Kalau selama ini sudah yang namanya fasilitas doa itu sudah kita pakai hanya untuk minta-minta seperti itu, maka kita ini akan bisa disebut sebagai pengemis. Pengemis itu apa? Orang yang mengharapkan belas kasihan orang. Sak belase, ya kan gitu pengemis. Sak belase. Duduk diam hanya begini untuk mengharap belas kasihan Tuhan. Belas kasihan orang. Tapi kalau saudara memang meminta, membutuhkan belas kasihan, jangan berharap pada orang, berharaplah pada Tuhan. Inilah waktunya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ini waktunya kalau memang saudara membutuhkan belas kasihan, jangan berharap pada manusia. Berharaplah kepada Tuhan. Dapat. Maka akhirnya Yesus berkata, pergilah, imanmu menyelamatkan kamu. Amin. Padahal dia minta supaya melihat. Tapi yang Tuhan berikan apa? Keselamatan. Wow, luar biasa. Ya, jaluk sego tempe ditambahi ayam goreng. Waduh. Gorengnya rak sepotong, rak swiwini tok, kadang-kadang cuma brutune tok gitu. Wah ini ayam utuh gitu, malah saya urep baru. Malah kesempatan saya ngendok barang gitu, baru seminggu kemudian dibelah. Waduh, luar biasa. Tuhan Yesus kita Tuhan yang baik, yang bisa memberikan lebih dari apa yang saudara doakan, apa yang saudara butuhkan. Berikan tepuk tangan yang lebih panjang bagi Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang saya mengatakan pada akhirnya, untuk bisa menilai bagaimana kualitas kerinduan hati Bartimius untuk mendapatkan pertolongan. Ya, saya akan ajak saudara sebentar membandingkan. Sama-sama buta ditolong Tuhan, tapi coba bandingkan ini. Ya, kita lihat di dalam Matius 9 ayat 28. Matius 9 ayat 28. Sama-sama disembuhkan, tapi dengan cara yang berbeda. Nanti saudara tinggal pilih nanti, saudara mau milih yang mana ya. Ya, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Nah, mereka menjawab, ya Tuhan kami percaya. Mereka itu bukan yang buta itu, tapi orang yang membawanya masuk. Beda ya, bukan yang buta yang minta, tapi orang lain yang minta. Oke, lanjut. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka, lalu Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Lumayan dijamah. Selak. Anggu dipijat-pijat sidik. Nyut. Nah, ini bandingkan. Yang berikut bandingkan dengan Markus pasal 8 ayat 22 sampai 24. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya. Ini sama, bukan yang buta yang minta, tapi orang yang membawanya yang minta. Supaya ia menjamah dia.
Terus 23. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Kenapa ya kok dibawa keluar kampung ya? Kan sepi itu. Iya toh, sepi. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Lalu Yesus meludahi mata orang itu. Ya. Kini tak ludahi nang akeh wong. Waduh, lain lebih baik tak jak metu sih. Mau kemana? Meneng ae. Nah, iki sepi kok ana wong ya. Makane. Pilin, minta dijamah atau minta didoni. Ya, terus kita lihat ayat berikutnya apa? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Terus didoni, turun sembuh. Terus 25, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. 2 kali, betul? Didoni sama dijamah. Oke? Bandingkan sekarang dengan Yohanes pasal yang ke-9. Ayat 6. Yesus setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu. 7. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus, maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Pilih. Dijamah, didoni, sama diolesi, sama ludah sama tanah, milih. Atau milih yang Bartimius, pergilah. Tidak dijamah, tidak diadakan apa-apa, tidak didoni. Ya toh cuma ngomong, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kamu. Dan Bartimius sembuh. Berikan tepuk tangan. Apa yang menentukan perlakuan Tuhan? Bartimiusnya. Amin. Sungguh. Yang percaya katakan amin. Pada akhirnya nanti saudara akan ada penampian yang cuma melok-melokan. Yang pura-pura, pertobatan pura-pura. Ada waktu itu. Maka mumpung belum terjadi, ayo saya ajak saudara untuk berusaha sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh. Ibadah sungguh-sungguh. Melayani sungguh-sungguh. Berbuat baik untuk sesama sungguh-sungguh. Saudara bayangkan kalau umpamanya Pak Untung yang duduk di belakangnya keyboard, nutuk enggak sungguh-sungguh, muni ora. Ora muni ya? Tapi, loh, kok muni? Ini. Oh ini. Perlu sungguh-sungguh. Tepuk tangan panjang bagi Tuhan. Tuhan tahu saudara nggak bisa sungguh-sungguh. Karena sungguh-sungguh itu harus melepaskan apa yang di belakang. Dipanggil marotua, saudara pun tidak noleh. Amin. Dipanggil SBY pun saudara tidak noleh. Alah, engkau Oktober wis buyar. Tetap gini, sungguh-sungguh itu waduh luar biasa. Kenapa waktu si Lot itu diperingatkan? Tinggalkan itu Sodom dan Gomora. Jangan toleh ke belakang. Maksudnya sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh saudara mengabaikan yang lain, yang ada dalam hatimu, yang ada dalam pikiranmu, hanya Yesus. Tuhan tahu kalau saudara nggak bisa sungguh-sungguh. 100%. Yang membuat saudara bisa sungguh-sungguh. Saudara ditolong oleh Roh Kudus. Berikan tepuk tangan. Artinya apa? Saya tutup dengan pernyataan terakhir. Ketika saya punya niat
Dan mulai saya percaya bahwa saya tidak bisa melakukan, saya sampai di titik itu tanpa pertolongan Tuhan. Hanya dengan pertolongan Tuhanlah aku bisa melangkah sampai di sana. Maka sekarang apa yang bisa aku lakukan, aku akan lakukan bagianku. Aku percaya yang berikutnya adalah bagian Tuhan. Maka Roh Kudus akan menolong saudara untuk mampu berjalan. Amin. Kita tunduk kepala berdoa.